tusiluni ilaika. Dan ya Allah, dadosaken kaula sampai dumateng panjenengan. Yakni ketika seseorang hamba ini telah sampai kepada Allah, telah sampai di hadapan Allah, sampun dugi ing ngarsane Allah, maka seorang hamba ini tadi diputus hatinya dari gumantung terhadap makhluk-makhluk. Jika seseorang ini setelah sampai kepada Allah, maka hatinya sudah tidak lagi gumantung, tidak lagi bergantung, tidak lagi menyandarkan dirinya kepada makhluk-makhluk, dan juga tidak akan mencari dalil-dalil keberadaan Tuhan dari makhluk-makhluk. Maka ya Allah, tusiluni ilaika, dadosaken kaula sampai dumateng panjenengan sehingga hati kaula niki terputus dari gumantung dumateng makhluk-makhluk. Maka kula mboten gumantung dumateng kasyaf-kasyaf ingkang panjenengan paringaken dumateng kaula, tidak menggantungkan dengan kebukaan atau dibukanya hati kita oleh Allah. Artinya ketika hati kita dibuka oleh Allah, ini sejatinya juga makhluk pada hadirin hadir. Maka banyak orang-orang yang telah sedikit diberi dicicipi, diberi bisa untuk mencicipi mukasyafah ini, justru jika tidak hati-hati, hatinya tertambat sehingga lupa dari tujuannya. Dan juga ya Allah, dengan hati kula terputus dari makhluk-makhluk ini, kula mboten gumantung dumateng haliyah-haliyah, keadaan-keadaan yang istimewa. Ketika kita oleh Allah diberi satu keadaan yang istimewa, maka terkadang kita tertipu dengan keadaan-keadaan tersebut, sehingga kita terlalu nyaman dengan keadaan-keadaan yang istimewa, sehingga kita lupa tujuan kita sejati adalah untuk usul dan musyahadah kepada Allah. Juga tidak tertipu dengan makomat-makomat, dengan kedudukan-kedudukan, baik ini kedudukan lahiriah, terutama kedudukan batiniah. Tidak tertipu dengan kedudukan-kedudukan, mungkin oleh Allah diangkat derajatnya kepada makom-makom yang khos, makom-makom yang khusus, makom-makom yang lebih tinggi daripada orang awam kebanyakan. Tetapi ini jika kita gumantung kepada makom itu sendiri, maka ini sejatinya kita justru jauh dari wusul ilallah dan musyahadah. Maka didawuhkan sebagaimana dawuh Kiai Musonef, jangan kita gumantung, bergantung kepada satu kauniyah, pada satu keadaan, kepada suatu makhluk-makhluk, kepada makhluk-makhluk yang lain. Maka dengan demikian, jika kita sudah tidak bergantung pada makhluk-makhluk, ini kita tidak mencari dalil keberadaan Allah, kita cari pada makhluk-makhluk. Karena hakikatnya makhluk sebanyak apapun dalil yang kita kumpulkan dari makhluk, ini tidak bisa mendalili keberadaan Allah. Maka jika kita mencari dalil-dalil keberadaan Allah ini melalui makhluk, maka kita sungguh sulit untuk wusul dan musyahadah kepada Allah. Inilah para hadirin hadirat. Terkadang kita di dalam perjalanan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ini kita diberi suatu hal yang istimewa. Nanti disebutkan diberi satu mukasyafah, diberi satu keadaan-keadaan yang istimewa, makom-makom yang lebih tinggi daripada masyarakat awam secara luas. Tetapi jika kita ini bergantung kepada makhluk-makhluk tadi, ini sejatinya kita tidak semakin mendekat, tapi justru semakin menjauh. Seperti kita misalkan saja perjalanan dari Kediri menuju Jakarta atau menuju Yogyakarta. Jika kita di tengah jalan melihat keindahan-keindahan, melihat pemandangan-pemandangan, melihat tempat wisata atau pasar, mal dan lain sebagainya, kemudian tempat wisata tersebut dibuka, kita boleh masuk sesuka hati. Jika kita menggantungkan perjalanan kita pada tempat wisata ini, maka kita bukannya semakin dekat dengan Yogyakarta, tetapi semakin jauh dari Yogyakarta. Inilah perjalanan kita kepada Allah. Jika kita masih menggantungkan diri kita kepada makhluk-makhluk,
jika kita masih menyandarkan diri kita kepada makhluk-makhluk dan mencari dalil-dalil keberadaan Allah pada makhluk-makhluk, ini bukannya mendekatkan diri kita kepada Allah, bukannya mendekatkan diri kita pada tujuan kita, tetapi justru menjauhkan kita dari tujuan kita, yakni usul ilallah wa musyahadah ilallah. Itulah mari para hadirin hadirat, para pengamal wahidiyah serta pengajian Al-Hikam Ahad pagi, mari kita perbaiki niat kita, kita perbaiki sikap kita di dalam mujahadah kita, di dalam kita mengamalkan wahidiyah. Maka hakikatnya mujahadah kita, mempengnya kita seperti apapun ini, jika kita masih menggantungkan kepada mujahadah kita, sungguh para hadirin hadirat, ini bukannya ini mendekatkan diri kepada Allah, tetapi justru menjauhkan kita dari tujuan kita. Namun di sini bukan berarti mujahadah tidak penting, tetapi mujahadah ini adalah merupakan satu sarana. Tadi didauhkan ini merupakan suatu bentuk ketaatan di dalam bermujahadah. Maka kuncinya sebagaimana didauhkan Mbah Yai Majid, kuncinya adalah lillah billah, lirrasul birrasul serta lil ghos bil ghos. Ketika kita mujahadah, jangan sampai ada di dalam hati kita, alhamdulillah saya sudah mujahadah sekian kali, sekian jam, sekian ribu kali, maka insya Allah saya akan meningkat kedekatan saya kepada Allah gara-gara mujahadah saya. Ini kurang tepat para hadirin. Karena yang menjadikan kita dekat dan jauh ini adalah Allah itu sendiri. Mujahadah kita ini merupakan satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Maka sekuat apapun ketaatan kita, jika Allah tidak menghendaki, ini tidak akan mungkin terjadi. Kita diberi usul ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, musyahadah ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin hadirat, kita mohon doa restu kepada beliau Mbah Yai, kita mohon doa restu kepada beliau Kanjeng Rama Yai, sehingga mujahadah kita ini betul-betul suatu mujahadah yang barokah, bukan mujahadah yang menjadi hijab kita untuk usul dan musyahadah kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita sadari di dalam mujahadah kita senantiasa masih dikuasai hawa nafsu kita. Kita masih membanggakan mujahadah kita, membanggakan ibadah kita, sholat kita, membanggakan ilmu pengetahuan kita. Padahal hakikatnya semua itu tidak ada hubungannya dengan usul dan musyahadah kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.